Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan biarlah sepanjang minggu ini kita boleh menikmati lagi penyertaan dan pemeliharaan. Dan kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup ini. Suatu mari pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kita datang memuji, menyembah Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari ini. Sebab kami tahu dan kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada Bapa kami datang padamu. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berkuasa. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kalau
Aku takut saat kau sertaku. Rasaku bimbang kau di dalamku. Kau selalu cemas, kau terhibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kedua nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kedua di hidupku. Berdatanmu ajaib dalam hidupku. Kekuatanmu besar dalam hidupku. Saya beserta dengan kami Tuhan. Saya selalu akan berhati selalu pernah biarkan. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Menjalani hari-hari kami bersamamu. Sebab kau Immanuel. Kau yang beserta kami. Dan sedetik pun jangan pernah biarkan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Saat kami lemah, Engkau yang beri kekuatan baru bagi. Saat kami hampir putus asa, Engkau yang memberikan harapan baru. Saat kami perlu, Kau beri pertolongan bagi kami. Kami bersyukur
kasih. Haleluya. Haleluya. Terpuji ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan, penolong yang setia, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau satu-satunya penolong bagi kami. Tidak ada yang lain. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, ya Bapa. Semua tepat pada waktu-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Waktu kami mau tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu. Sebab itulah letak kekuatan kami di dalam Engkau. Sehingga segala perkara dapat kami tanggung bersama-Mu, Yesus Tuhan, yang beri kekuatan bagi kami oleh kuasa Roh. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama. Hanya Kau satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu.
ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, ya Allah. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab rasa percaya kami kepadamu yang membuat kami tenang. Sebab itu kami mau terus percaya padamu dan mempercayakan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Selalu melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Karena kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Sebab itu kami mau terus buka hati kami hanya untuk firman-Mu. Sehingga dalam hati kami firman kebenaran itu memerdekakan. Sebab itu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Ya, kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Hari ini kita lanjut renungan kita di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang kelima. Setelah kemarin kita baca, kemarin sudah di pasal 5 ya. Hari ini berarti di pasal 6. Kemarin kita baca bagaimana Musa menghadap Firaun dan kemudian bangsa Israel semakin ditindas dan kemudian akhirnya bangsa Israel semakin marah kepada Musa. Ya, terkadang manusia seperti itu, walaupun saya berharap kita tidak seperti bangsa Israel dalam kisah kitab Keluaran, tapi kita seperti apa yang tadi kita ungkapkan dalam pujian iman kita kepada Tuhan, bahwa sekalipun sepertinya kita tidak melihat jalan yang kita harapkan, tetapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga seperti Paulus pernah punya statement iman yang ditulis kepada jemaat Korintus, bahwa aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan kita tahu kepada siapa kita percaya. Tentu kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang pernah berkata melalui pribadi Yesus bahwa kekhawatiran kita itu bahkan tidak menambah sehasta saja, selangkah saja di dalam jalan hidup kita. Nah, saya percaya pengenalan kita akan Allah lewat kita belajar firman Tuhan yang adalah Allah itu sendiri. Saya percaya membuat kita semakin percaya kepadanya. Bukan lagi menjadi orang Kristen yang hanya sekedar berusaha untuk percaya. Karena apa kata orang, apa karena kata pendeta waktu khotbah, apa karena PKS ngomong kau harus percaya, sehingga kita berusaha untuk melakukan hal itu, tapi sesungguhnya kita hanya sekedar mencoba, coba, sehingga akhirnya kita menjadi kecewa.
Karena kita tahu dari kitab Keluaran bagaimana bangsa Israel yang berseru-seru kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan kemudian Tuhan mengutus Musa dan Firaun, tapi baru saja mereka menghadapi satu hambatan, mereka sudah berbalik lagi. Ya memang tidak mudah untuk hidup karena percaya, karena pada dasarnya manusia yang punya penglihatan mata jasmani ini akan mudah sekali untuk menjalani hidup dengan melihat. Dan berkali-kali kita harus sadar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan dan sedang kita alami, itu bisa menjadi pintu bagi iblis untuk menawarkan rasa khawatir itu. Dan berkali-kali saya harus ingatkan, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran itu kan ketakutan pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Walaupun ada begitu banyak orang yang mengizinkan hidupnya dikuasai kekhawatiran, dan kemudian apa yang dikhawatirkan menimpa dirinya, hatinya malah teguh untuk terus hidup dalam kekhawatiran. Padahal di dalam kitab Ayub juga sudah diingatkan bahwa apa yang kau cemaskan itu yang mendatangimu, apa yang kau takutkan itu akan menimpa kamu. Karena seperti yang pernah saya katakan, seperti iman bisa mewujudkan apa yang kita yakini dan kita katakan. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Artinya ketika kita beriman, kita mengharapkan sesuatu terjadi, maka hal itu akan terjadi walaupun waktu kita beriman itu belum kelihatan. Nah, sebaliknya kekhawatiran itu adalah hal yang berbanding terbalik, tapi mempunyai kuasa, kalau saya boleh pakai istilah itu, yang sama. Sehingga apa yang kita khawatirkan akan menimpa kita, ya itu akan benar-benar menimpa kita. Makanya berkali-kali juga saya harus katakan, diserang rasa khawatir itu normal. Karena memang iblis kerjaannya adalah menawarkan rasa khawatir. Tetapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Kenapa? Karena kita sudah menamakan diri kita, melabeli diri kita orang percaya. Nah, orang percaya itu ya sebenarnya nggak boleh khawatir, nggak boleh hidup dalam kekhawatiran. Jadi ketika iblis menawarkan rasa khawatir, maka seketika itu juga kita harus melawan dengan iman yang teguh, dengan percaya kita kepada Allah, bahwa Allah kita jauh lebih besar dari rasa khawatir yang ditawarkan oleh iblis. Walaupun, sekali lagi, realita di depan mata kita seakan-akan membenarkan rasa khawatir kita. Tapi mari terus belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kita akan lanjut ke dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Bukan lagi sekedar keluar, tapi janji Tuhan bahkan orang Mesir itu akan usir, dan nanti kita akan lihat memang itu yang terjadi. Bahwa bukan saja bangsa Israel dibebaskan begitu saja, tapi memang diusir bangsa Israel, diusir keluar. Bangsa Mesir nggak mau lihat lagi mereka. Dalam proses yang nanti akan kita baca. Perikop berikutnya saya bacakan pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat
kepada perjanjianku. Seperti yang saya pernah katakan beberapa hari yang lalu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan janji-janjinya. Bahkan ketika janjinya itu dalam rentang waktu yang tidak singkat. Petrus katakan Tuhan itu nggak pernah lalai menepati janjinya. Jadi mari sekali lagi bagian kita adalah terus percaya pada janji Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita percaya, kita akan menjadi orang yang bisa menguasai diri dan tetap tenang dalam segala keadaan, sehingga kita bisa tetap berdoa, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan, baik kita cerita, ngomong dengan Tuhan, dan kita juga bisa dengar Tuhan ngomong apa kepada kita. Jadi sekali lagi hari ini Tuhan ingatkan terus untuk kita tetap percaya. Sekalipun kita nggak melihat jalan yang kita harapkan itu ada di depan kita. Mungkin realitanya jalan buntu di hadapan kita. Tembok yang tinggi menjulang menghadang jalan kita. Tapi mari terus belajar untuk bisa percaya kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Berserah bukan menyerah. Percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel itu tetap berjalan bersama kita. Bahkan dia ada di depan kita memimpin, membuka jalan bagi kita. Bagian kita adalah percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Allah yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah lupa janjinya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Karena apa? Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Dan jadi sekali lagi, hidup itu adalah rangkaian dari setiap keputusan yang kita buat, dari setiap pilihan-pilihan yang ada. Apakah kita mau hidup dengan percaya, atau kita mau hidup terus dengan melihat apa yang di depan mata kita. Yang saya percaya kita sudah lewati perjalanan iman kita. Ketika kita hidup dengan melihat, seringkali justru itu membuat kita dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan. Dan sekali lagi itu tidak merubah apapun, tapi justru itu membuat kita semakin tertekan, stres, depresi, yang berkali-kali juga saya katakan kadang aneh juga. Ada begitu banyak orang menamakan dirinya orang percaya Kristen, tapi malah bangga dengan tekanan yang dialami, bangga dengan stres yang dia alami, sehingga bukan Tuhan yang diutamakan, tapi stresnya yang diceritakan kemana-mana. Tapi saya sekali lagi berdoa, setiap kita enggak seperti itu, tapi kita adalah orang-orang yang terus hidup karena percaya. Sehingga apapun yang sedang terjadi di hari-hari ini, ya kita percaya janji firman Tuhan yang hari-hari ini akan sering saya sampaikan. Wahyu pasal 3 ayat 10. Firman yang berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menanti-nantikan aku, maka aku akan melindungi engkau pada saat aku mengirimkan pencobaan ke atas seluruh muka bumi. Nah, saya berdoa hari-hari ini, ketika pencobaan itu sedang ada di seluruh muka bumi, di seluruh aspek kehidupan, kita tetap menjadi orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan, karena kita tekun menuruti firman.
untuk terus menanti-nantikan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menguasai diri kita hari-hari ini, kita tetap bisa menjadi tenang dan kita bisa tetap berdoa, mempunyai hubungan komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kita hari-hari ini jadi berkat, jadi teladan, orang melihat hidup kita di dalam penyertaan Tuhan itu. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Karena ketika kita hidup dengan melihat, ya kita akan seringkali mengalami yang namanya putus asa. Tapi mari hari ini, biarlah kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karena berkali-kali saya harus katakan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi, itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson ialah Libni dan Simai menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram, berarti Amram itu anak Kehat, mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Ya, karena nama perempuan itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dicatat. Jadi kita tidak tahu Yokebed ini juga dari suku Lewi, cuman nggak tahu apakah dia anak dari Gerson ataukah anak dari Merari. Jadi seperti yang saya katakan, kan seringkali banyak orang Kristen masih bingung apakah Tuhan menciptakan manusia yang lain selain Adam dan Hawa. Kenapa waktu Kain lari, Tuhan ngomong nanti ada orang akan bunuh dia, orang itu siapa. Tapi saya berharap sudah nggak bingung lagi bagi Bapak Ibu yang ikut Koram Deo, karena saya sudah jelaskan berkali-kali bagaimana Adam dan Hawa beranak pinak. Kalau saya boleh pakai bahasa beranak pinak, beranak cucu sesuai dengan perintah Tuhan dalam rentang waktu hampir 1000 tahun. Dan kemudian di dalam rentang 1000 tahun ya anaknya, cucunya, cicitnya itu juga saling menikah satu dengan yang lain, karena memang waktu itu hukum sipil belum ditetapkan. Nanti setelah hukum Taurat di kitab Imamat akan lebih detail hukum sipil tentang pernikahan itu siapa dengan siapa baru ditetapkan. Ya, sehingga pada waktu itu ya adik beradik kandung di awal-awal, terus sepupu, kemudian juga bahkan dengan ponaan, dengan cucu. Kalau ponaan itu seperti adik-beradik si Abraham. Saudara Abraham itu mengambil anak saudaranya, yaitu keponakannya. Dan di sini sepupu dengan sepupu, walaupun ayah mereka masih satu garis keturunan. Jadi ya di era itu masih bisa terjadi. Dari situlah jumlah manusia semakin bertambah banyak. Saya ulangi, dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun.
anak-anak Yizar, Korah, Nefek, dan Zikri, anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Siti, dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahaton, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Nasir, Elkanah, Abiasaf, itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Musa dan Harun yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir, itulah Musa dan Harun. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Ya, kita tahu Musa memiliki trauma tentang kesalahan yang dia pernah buat 40 tahun sebelumnya, yang membuat dia harus lari meninggalkan Mesir dan mengasingkan diri jadi buronan selama 40 tahun di Padan Aram, sampai Tuhan panggil dan sedikit dipaksa sebenarnya. Itu pun ketika dia sudah sampai ke Mesir, ketemu bangsa Israel, dia menyampaikan firman dan bangsa Israel seakan-akan punya pengharapan baru, tapi begitu menghadapi tantangan baru, mereka berbalik marah kepada Musa, dan itu membuat Musa juga jadi down lagi, sehingga Musa kembali lagi dengan alasan-alasannya, dengan alasan petah lidah lah, nggak pinter ngomong lah, bagaimana Firaun bisa dengar kalau orang Israel yang mau ditolong aja nggak dengar. Nah, ada begitu banyak alasan yang Musa sampaikan. Tapi tentu hari ini kita juga mau terus menjadikan hal ini peringatan bagi kita. Sekali lagi prinsipnya sederhana. Mari hidup karena percaya kepada Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, bahkan apa yang kita alami, yaitu semua akan bisa kita jadikan alasan kepada Tuhan untuk membenarkan rasa khawatir kita, rasa takut kita. Tapi hari ini mari belajar, sekali lagi, kekhawatiran itu tidak akan merubah apapun. Kekhawatiran itu adalah lawan dari iman. Kalau kita semakin khawatir, ya iman kita semakin lemah. Tapi mari hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus hidup karena percaya. Percaya kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Sehingga Paulus pernah tulis kepada jemaat di Roma, ia yang tidak menyayangkan anaknya, Roma 8 ayat 32, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi memberikannya bagi kita, bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan segala sesuatunya bersama-sama dengan dia. Artinya kalau Yesus saja Bapa berikan, masa untuk perkara-perkara yang lain Bapa nggak berikan, Bapa nggak sanggup nyatakan bagi kita. Pastilah Bapa sanggup. Tinggal kembali masalahnya di kita. Apakah kita mau hidup percaya dengan sungguh-sungguh, mempercayakan sepenuhnya hidup kita dalam tangan Tuhan, atau sebaliknya, kita mau percaya kepada iblis dengan tawaran-tawaran rasa khawatirnya. Tapi saya berdoa hari ini, supaya setiap kita tetap memilih, membuat keputusan untuk percaya kepada Allah. Sehingga kita terus mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Coach Johnny Samuel. Silakan Bapak Ibu kalau ada menambahkan sesuatu. Ya, nanti Willy berdoa ya. Kita berdoa supaya Tuhan juga pulihkan jamah kaki Coach Johnny yang kemarin terluka karena kecelakaan kerja. Oke, silakan Will.
Oke, Bapak Ibu, kalau tak ada yang menambahkan lagi, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup ini Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Rasa khawatir apapun dalam hidup kami percayakan di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami selalu digenapi Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Berkati selalu apapun yang ia konsumsi Tuhan, baik itu makanan dan obat-obatan Tuhan. Menjadi kesehatan untuk tubuhnya Tuhan. Berkati juga Tuhan, orang-orang sekitarnya Tuhan, khususnya yang senantiasa setia membantunya Tuhan dan merawatnya Tuhan. Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk senantiasa bersuka cita Tuhan, merawat Pak Ongko Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko dan keluarganya dalam tangan-Mu, Kau memberkatinya selalu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakinya Ko Joni Tuhan, kemarin mengalami kecelakaan kerja Tuhan. Kau senantiasa Tuhan memberkati Ko Joni Tuhan, bilu-bilu kesembuhan Tuhan untuk kakinya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin sehat Tuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Kami serahkan kesehatan Ko Joni ke dalam tangan-Mu. Juga berdoa Tuhan untuk para penatua dan pimpinan gereja, pemimpin-Mu di setiap gereja Tuhan, khususnya di Pelita Tuhan, Kau beri hikmat, berkati setiap pelayanan mereka, kesehatan mereka juga Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Beri hikmat, tambahkan kapasitas mereka Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan, menjalankan semua pelayanan mereka Tuhan. Dan juga semakin banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau Tuhan melalui hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati kami, apapun yang kami lakukan dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Kau menyertai melindungi kami Tuhan. Beri hikmat untuk kami memutuskan segala sesuatu Tuhan. Yang itu datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh anggota keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang sekitar kami, khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Agarlah mereka bisa mengenal Engkau melalui hidup kami, Tuhan. Jamah hati mereka satu persatu, Tuhan. Sehingga mereka bisa percaya dan datang beribadah kepadamu, Tuhan. Terima kasih, baik-baik. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Biarlah Kau memberkati bangsa Indonesia ini, Tuhan, senantiasa, Tuhan. Berkati baik itu perekonomiannya, Tuhan. Berkati juga eh, para pemimpinnya Tuhan, mulai dari presiden hingga jajaran staf terbawahnya Tuhan. Beri hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka bisa membawa bangsa ini semakin banyak orang yang takut akan Engkau, semakin banyak orang berbondong-bondong datang kepadamu Tuhan. Semakin banyak orang berubah, diubahkan dan bertobat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, bangsa ini, dan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kuasa, tangan pemeliharaan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dan seluruh aktivitas kami. Dan Kau yang menyertai dan membuat kami berhasil, dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.